Selamat bertemu kepada para pendengar yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin membawa kita melihat di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, melalui teks pembacaan kita ini, saya simpulkan menjadi satu tema untuk kita sama-sama pelajari, yaitu cara menghadapi pencobaan iblis. Cara menghadapi pencobaan iblis. Setelah Yesus dibaptis di sungai Yordan, lalu Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Ini ibarat kereta yang baru keluar dari kilang dan untuk diuji coba. Di dalam Alkitab tidak ada jaminan atau perjanjian di mana orang percaya tidak akan mengalami pencobaan. Setiap orang yang percaya pasti mengalami atau menghadapi pencobaan. Karena Alkitab banyak bercakap bahwa berjaga-jagalah dalam menghadapi pencobaan. Pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus boleh saja terjadi pada kita semua sebagai murid atau sebagai pengikut Yesus. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal 10 ayat 25, "Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya." Artinya kalau guru dicobai, pasti murid pun dicobai. Iblis yang sudah mencobai Tuhan Yesus akan mencobai kita semua sebagai murid Yesus atau sebagai pengikutnya. Untuk itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sangat perlu kita mempelajari dua pokok penting ini. Yang pertama adalah apa cara yang dipakai iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Kita harus tahu ini, apa cara iblis. Dan yang kedua, apa cara yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menghadapi si iblis. Nah, ini adalah dua pokok penting yang harus kita tahu. Dalam nats kita ini, kita dapat mempelajari cara iblis untuk menggagalkan proses Allah dalam pribadi Tuhan Yesus.
Jadi kita akan mempelajari 3 bentuk yang diungkapkan oleh Alkitab yang digunakan pakai oleh iblis untuk mencobai Yesus. Hal yang pertama, iblis melihat keutamaan atau prioritas atau priority. Coba kita lihat di ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, yaitu kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Nah, di sini iblis melihat apa keutamaan Yesus pada waktu itu. Prioritas keutamaan Yesus adalah Yesus membutuhkan makanan karena Yesus lapar. Bayangkan 40 hari 40 malam Yesus tidak makan, tidak minum, maka dia lapar. Jadi keutamaan yang Tuhan Yesus inginkan adalah makan. Jadi duit, kekayaan, harta tidak begitu penting bagi orang yang lapar. Karena keutamaan orang yang lapar adalah makan. Jadi iblis melihat keutamaan, di mana dia melihat Yesus sedang lapar. Lalu apa dia katakan? Dia mau Yesus supaya memerintahkan batu itu menjadi roti. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iblis menawarkan sesuatu yang masuk akal dan memang dapat dibuat oleh Tuhan Yesus, yaitu mengubah batu menjadi roti. Sebenarnya cara seperti itu bukan hal yang baru dalam Alkitab. Cara itu sudah dilakukan oleh iblis kepada Hawa. Dia juga mempengaruhi Hawa dengan cara yang sama. Masuk akal. Kita perhatikan dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi saudara, dalam posisi seperti itu, iblis tahu apa yang menjadi keutamaan, apa yang menjadi keutamaan Hawa, yaitu memakan buah terlarang. Ini cara iblis. Itulah kemudian ditawarkan oleh iblis. Akhirnya Hawa terpedaya. Melalui cara itu iblis berjaya menggoda atau mencobai Hawa. Selain kita melihat di mana iblis juga menggunakan para imam Yahudi mencoba Yudas. Akhirnya Yudas terpedaya sehingga menjual Yesus dengan harga yang begitu murah, 30 dinar perak. Para pendengar yang kekasih, Yudas seorang mata duitan. Jadi keutamaan Yudas adalah uang. Itulah keutamaan dalam hidupnya. Sehingga iblis mengambil kesempatan di situ. Dia melihat apa keutamaan kita sehingga dia akan menggunakan itu sebagai caranya untuk mencobai kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau iblis berusaha menjatuhkan Hawa, berusaha menjatuhkan Yudas Iskariot, dan juga menjatuhkan Yesus Kristus melalui hal-hal yang menjadi keutamaan, yang menjadi prioritas, maka iblis juga akan memakai hal yang sama untuk menjatuhkan saya dan menjatuhkan saudara, menggagalkan rencana Allah bagi kita. Iblis tahu apa yang menjadi keutamaan kita. Dia tahu. Iblis tahu apa yang menjadi prioritas kita masing-masing. Dan iblis akan masuk melalui keutamaan atau prioritas tersebut. Para pendengar, sebagai seorang bapak rumah tangga, mungkin jabatan, kedudukan, atau duit, atau rumah yang mewah yang menjadi keutamaan kita, maka iblis akan menawar sesuatu untuk kita. Contohnya, kita corruption, kita menipu, dan sebagainya. Iblis memakai apa yang menjadi keutamaan kita. Sebagai ibu rumah tangga, mungkin keutamaan kita adalah kecantikan wajah dan sebagainya. Maka iblis akan menawarkan sesuatu
Jadi hati-hati dengan hal itu, saudara. Pendek kata, iblis tahu sungguh apa yang menjadi idaman, apa yang menjadi kebutuhan kita yang utama. Ia pun menawarkan sesuatu yang dapat kita buat sehingga hal itu masuk akal kita. Para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hal yang kedua, cara yang dipakai oleh iblis untuk mencobai Tuhan Yesus selain keutamaan Yesus, yang kedua adalah popularity. Mari kita perhatikan ayat yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini popularity. Melalui ayat tersebut, iblis menggunakan kepopuleran kepada Yesus untuk mencobainya. Seandainya Yesus menuruti, seandainya Yesus mengikuti tawaran iblis, jelas nama Tuhan Yesus akan tersebar ke seluruh Yerusalem, ke Yudea atau dunia umumnya pada waktu itu. Mungkin Yesus akan menjadi terkenal waktu itu, andai kata Yesus mengikuti tawaran iblis. Andai kata kalau dulu seperti sekarang ini, yang sudah maju dalam teknologi komunikasi, mungkin nama Yesus sudah tersebar dalam TV, dalam media massa, dalam newspaper, dan sebagainya. Kalaulah dulu macam sekarang ini. Bayangkan seandainya Anda terjun dari bangunan yang sangat tinggi. Contohnya, bangunan kembar yang ada di Kuala Lumpur. Saudara terjun dari atas. Dan saudara tidak tercedera. Apa yang berlaku? Pasti semua wartawan akan datang, mengambil gambar saudara, dan pasti nama saudara akan terkenal. Keluar berita, seorang yang terjun dari bangunan yang tinggi, tidak tercedera dan sebagainya. Pasti nama saudara terkenal. Kira-kira begitu kan? Nah, ini yang iblis guna pakai untuk mencobai Tuhan Yesus. Popularity. Supaya Yesus terkenal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, siapakah di antara manusia yang tidak mengajar popularity? Siapa? Saya percaya semua manusia mengejar popularity. Mau terkenal. Hati manusia menuntut supaya dikenal. Hati manusia dituntut supaya disanjung. Hati manusia menuntut supaya dihormati, dikagumi, dan dianggap besar. Iblis mengetahui hal tersebut dan akan menawarkan perbuatan atau tindakan untuk membuat kita populer. Jadi kalau keutamaan kita popularity, iblis pakai di situ. Fakta membuktikan ada begitu banyak pemuda-pemudi yang sudah mundur dari gereja untuk mengejar popularitinya. Sanggup meninggalkan Tuhan, menggadaikan imannya karena mau jadi populer. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, secara prinsipnya hal tersebut wajar saja. Setiap manusia mengejar popularity. Tetapi kalau popularity itu diberikan oleh iblis, itu yang tidak tepat. Dimiliki dengan cara yang salah. Kalau kita mau popularity dengan cara yang betul, oke. Tapi jangan dengan cara iblis. Kalau kawan kita sudah terkenal, kita berusaha menjatuhkan dia, itu tidak betul. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, iblis tahu bahwa Tuhan Yesus akan menjadi manusia yang populer di seluruh dunia. Dalam hal itu, iblis punya rencana supaya kepopuleran Tuhan Yesus itu dari iblis. Itulah yang dikehendaki oleh iblis. Supaya pada akhirnya nanti, iblis yang akan disanjung, iblis yang akan dimuliakan. Itu motif iblis, saudara.
Saudara pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, cara yang dipakai oleh iblis untuk mencobai Tuhan Yesus, yaitu kekuasaan atau authority. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-9. Ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, iblis membawa Yesus ke atas gunung dan yang memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Lalu apa kata iblis kepada Yesus? Aku akan memberikan semua itu kepadamu. Artinya, iblis menawarkan kekuasaan. Iblis menawarkan authority kepada Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan dalam Lukas pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Lukas 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Itulah tawaran iblis kepada Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan, iblis memang memiliki kuasa atas alam semesta ini dan atas semua isinya. Iblis pun tidak segan-segan memberikan hak dan kekuasaan itu asal Tuhan Yesus menyembah iblis. Ini cara iblis. Dengan pencobaan yang ketiga ini, terbukalah niat iblis sebenarnya. Yaitu iblis mau supaya Tuhan Yesus dan semua manusia menyembah dan beribadah kepada iblis. Itulah sebenarnya cita-cita atau keinginan iblis. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iblis tidak mau jika manusia beribadah kepada Allah. Iblis tidak mau. Iblis tidak mau menghendaki ada manusia yang menyembah Allah. Dia tidak mau. Untuk itulah iblis memakai segala cara, baik dengan cara yang halus maupun dengan cara yang kasar, baik dengan pujuk rayu atau paksaan. Tujuan iblis sangat jelas. Yaitu supaya manusia menyembahnya. Iblis dapat memberi kekayaan. Iblis dapat memberi kesembuhan. Iblis juga dapat memberi kedudukan. Iblis dapat memberi kepuasan kepada manusia. Untuk itu, ada harga yang harus dibayar kalau kita mau semuanya itu. Rela menjadi anggota jemaatnya, anggota jemaat iblis, rela menyembah dan beribadah kepada iblis. Itulah syarat yang iblis tuntut. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah dicobai dengan 3 bentuk ini, yaitu melalui keutamaan, melalui popularity, dan authority atau kekuasaan. Tetapi Alkitab mencatat iblis mengalami kegagalan total. Tidak berhasil dia. Cara itu tidak dapat menggagalkan rencana Allah bagi Yesus menjadi juru selamat dunia ini. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana letaknya kemenangan Tuhan Yesus itu? Di mana letaknya? Yesus juga memakai cara untuk menghancurkan dan mengalahkan cara iblis tersebut. Iblis punya cara, setan. Iblis punya cara, Tuhan Yesus pun punya cara. Ada 3 cara yang Tuhan Yesus pakai untuk mengalahkan iblis. Cara yang pertama, Tuhan Yesus tidak melayani kehendak iblis. Sekalipun iblis menyuruh Tuhan Yesus menjadi
meniupkan batu itu menjadikan roti. Sekalipun Yesus boleh melakukan hal itu, dia tidak melayani. Tuhan Yesus tidak terjun dari atas bangunan itu. Tuhan Yesus tidak mau menerima kekuasaan atas dunia dari iblis. Kegagalan Hawa yang utama adalah dia melayani iblis. Tetapi Yesus tidak melayani kehendak iblis. Itu cara Yesus yang pertama. Cara Yesus yang kedua, Tuhan Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Dia dikatakan di situ, ada tertulis. Kita perhatikan di ayat yang keempat. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada pula tertulis, kita lihat ayat yang ke-7. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-10. Dia katakan di situ, maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, artinya di sini Tuhan Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus menjadikan firman itu bagaikan pedang roh sebagai senjatanya untuk menghancurkan cobaan iblis. Cara Tuhan Yesus yang ketiga, Tuhan Yesus mengusir iblis. Enyahlah hai iblis. Berdasarkan fakta, itulah Yakobus berpesan. Kalau kita perhatikan dalam Yakobus pasal 4, ayatnya yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi musuh iblis yang paling berbahaya. Oleh itu, iblis tidak mau melihat kita berdoa dan membaca Alkitab. Iblis juga tidak senang mendengar kita menyanyi untuk memuji Tuhan. Iblis juga tidak mau kita melayani dalam gereja. Iblis akan membuat segala cara untuk menarik kita dari Kristus. Karena dia tidak mau. Apa artinya kita memiliki segenap dunia ini kalau jiwa kita binasa di dalam api neraka bersama iblis? Apa artinya segala kemuliaan dunia jika dibandingkan dengan kemuliaan surga? Paulus bersaksi setelah dia percaya, apa dia katakan? Dulu yang menguntungkan, setelah aku mengenal Kristus, semuanya aku tinggalkan, semuanya aku buang bagaikan sampah yang tidak ada maknanya. Nanti Bapak Ibu cek dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Nah, oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah cara iblis mencobai Yesus, dan cara yang sama juga dipakai oleh iblis mencobai kita. Dan cara Tuhan Yesus melawan iblis, dan itu juga cara yang kita pakai untuk melawan iblis. Dengan itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah kebenaran yang harus kita tahu sebagai pengikut Yesus. Bagaimana cara kita menghadapi pencobaan iblis. Demikianlah firman Tuhan untuk saya kongsikan bagi kita. Kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya milik Sang Pencipta di dalam Yesus. Haleluya. Amin.